penting ya, sangat penting dipunyai di saat-saat kritis semacam ini. Karena kalau enggak, tidak punya informasi yang cukup, akhirnya mengambil keputusan, lah itu bisa berdampak fatal gitu ya. Maka itulah kita Mau coba nanti, nanya-nanya, Kong. siang hari ini kita coba akan share ya, bagaimana sih gitu ya. Oke, saya langsung share screen aja ya. Nah, udah nih. Ya, jadi baik, jadi ada banyak pilihan ya, adik-adik sekalian ya. Jadi, Anda ini sebenarnya kan punya banyak pilihan ya nanti setelah lulus itu ya. Apakah mau nganggur gitu ya, nganggur itu juga pilihan loh ya itu, nganggur nganggur adalah pilihan ya. Kemudian apa mau bekerja, wah Pak saya langsung mau kerja saja gitu ya. Orang tua saya itu punya ini ya, jualan wedangan kalau malam nanti saya lulus saya langsung jualan wedangan gitu. Oh, atau ibu saya itu kan di pasar, saya lulus nanti mau ke pasar ya nggak apa-apa, itu pilihan ya. Tapi ada lagi satu pilihan yang mungkin ini juga ada di benak Anda semuanya ya, ingin lanjut kuliah ya ini ya. Berarti belum selesai yang belajarnya ya. Kalau nganggur itu berarti sudah tutup buku ya, sudah nganggur itu nggak perlu buka-buka buku lagi ya. Orang bekerja juga sudah seolah-olah sudah ya sudah tutup buku. Tapi kalau lanjut kuliah artinya Anda masih punya keinginan membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang lebih gitu ya, lanjut kuliah gitu ya. Nah, nah, ini pilihan-pilihan di dalam hidup ya, pilihan-pilihan di dalam hidup Anda. Dan masing-masing pilihan mengandung suatu konsekuensi tentu ya. Maka nanti kita akan lihat tentu yang hari ini akan kita bahas adalah ketika Anda bagaimana ketika Anda memilih lanjut kuliah ya. Saya tidak akan membahas yang nanti nganggur. Kalau nganggur itu nggak usah diajari sudah otomatis bisa ya. Kemudian kalau mau kerja mungkin sudah punya informasi tentang pekerjaan ya. Tapi kalau lanjut kuliah ini saya rasa bagi adik-adik semuanya itu juga hal yang masih baru, hal yang masih apa ya, ini dunia baru kan yang memang harus digali, dieksplor lebih lanjut sebenarnya kalau saya kuliah itu saya cocoknya apa gitu ya. Jadi ya saya hanya memberikan ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Ketika nanti ada selesai dari sekolah ini ya di SMA Muhammadiyah 1, apakah Anda hanya akan berhenti begitu saja ataukah Anda mau seperti ini ya? Saya ingin menggambarkannya. Seperti ini tuh suasana Anda ingin belajar lagi, Anda ingin menggali ilmu, Anda bisa bertemu dengan teman-teman atau komunitas-komunitas yang lebih luas ya jaringan karena Anda kuliah lagi. Nah, atau yang ini, yang ini juga ini sangat mungkin gitu ya bagi yang laki-laki ya misalnya wah Pak saya tak itu aja gitu ya nanti ya tak becak saja gitu ya jadi ini ya boleh gitu ya ini. Wah atau yang ini ya kalau ini jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gitu ya jangan ini kalau saya melihat anak-anak model semacam itu kadang saya berpikir itu mereka itu kalau besar jadi apa gitu ya ini sudah besar ya ya. Saya kalau sudah tua misalnya umurnya seperti saya gitu ya, umur 40 atau sekian apakah masih ada yang seperti ini gitu ya? Atau kemana? Apa sudah mati gitu ya? Saya kadang itu bertanya-tanya tuh anak-anak yang di usia-usia remaja itu kayak gini ya. Tentu ini bukan pilihan ya. Ya, ini tentu ini bukan pilihan. Saya rasa Anda tahu ya, bagaimana ujung-ujung dari orang-orang yang memilih ya, hidup semacam itu gitu ya. Ya. Kemudian, adik-adik sekalian, ketika Anda tadi memilih ya, saya ingin lanjut kuliah, Pak. Lanjut kuliah, semangat ya, lanjut kuliah. Maka nanti akan ada pertanyaan lain lagi kan. Ya, kamu kuliah mau kuliah jurusannya apa? Kuliah di mana? Ya, wah itu masih banyak sebenarnya. Masih banyak di ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Tidak semudah itu pokoknya kuliah gitu ya. Ya ini ya tentu tentu saya juga tidak ingin adik-adik semuanya nanti hanya punya prinsip, Pak, pokoknya saya kuliah. Lah kuliah apa, kuliah di mana, ambil jurusan apa, sudah nggak tahu, Pak. Yang penting saya kuliah. Wah, itu lebih konyol lagi gitu ya. Yang penting kuliah itu kalau hanya semacam itu sangat konyol gitu, pilihan yang sangat konyol ya. Tentu kalau Anda anak-anak SMA Muhammadiyah 1 itu kan berpikirnya rasional ya. Berpikirnya rasional ya, kelas sekelas Muhammadiyah 1 ya, saya sudah sering ya mendengar nama SMA Muhammadiyah 1 itu kan punya nama besar ya. Sehingga pasti ketika akan mengambil keputusan itu juga pasti mempertimbangkan banyak hal ya, tidak asal-asalan gitu ya. Yang penting kuliah gitu ya. Nah, itu nggak mungkin lah gitu ya.
Maka sebelum kita menentukan saya mau kuliah, maka Anda harus mulai dari tujuan akhir Anda gitu ya. Kuliah ya. Coba Anda masing-masing harus bisa menjawab ini, saya mau jadi apa gitu ya. Wah, kan nggak mungkin ya Pak, mau jadi apa? Kok kuliah itu mau jadi apa? Itu harus dijawab ini. Jangan sampai ada, waduh, jadi apa ya Pak ya? Saya bingung lagi nih ya. Mau jadi apa aja bingung gitu ya. Ada banyak ya, banyak pilihan ya. Tentu ujung-ujung dari orang kuliah itu kan tidak selamanya kuliah gitu ya. Ujung daripada orang kuliah itu pasti nanti ada kaitannya dengan saya mau jadi apa? Saya mau bekerja di mana kan itu. Itu nanti ada korelasinya gitu ya. Karena kuliah itu disiapkan ya di antaranya untuk mempersiapkan dia masuk dunia kerja gitu ya. Dunia kerja yang lebih tentu yang lebih profesional gitu, bukan sekedar dunia kerja. Kalau sekedar dunia kerja Anda mau jadi tadi penarik becak itu ya dunia kerja di bidang transportasi becak misalnya gitu ya dunia kerja. Atau Anda mau jualan cilok itu juga dunia kerja gitu ya. Tapi tentu kuliah ini tidak ke sana ya. Kalau Anda kuliah itu Anda akan disiapkan Anda mau jadi apa gitu. Ada banyak pilihan ya, banyak pilihan profesi. Pak, oh saya pengen jadi guru. Oh, itu kan, oh, sudah punya gambaran ya. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi ini teknisi ya. Saya ingin menjadi profesional ya, saya ingin menjadi lawyer ya, saya di bidang hukum. Oh, saya ingin menjadi seorang nurse ya, seorang perawat. Saya ingin bekerja di rumah sakit ya, saya ingin menjadi seorang ahli IT ya. Itu harus sudah ada di benak Anda sekarang ini gitu ya. Mau jadi apa itu harus ada gitu ya. Karena kenapa? Karena mau jadi apa itu akan menentukan nanti kuliah apa gitu. Jadi jurusannya apa gitu. Ya, jangan sampai ini ada satu saya dulu pernah ya ditanya ini oleh ketika itu saya kebetulan saya ngajar juga di keperawatan ya. Ada seorang bertanya, "Pak, kalau saya ini di perawat ini apakah nanti saya bisa lanjut ke kedokteran?" gitu ya. Anda bingung ya. Ini Anda sekolah perawat tapi ingin jadi dokter. "Oh, bisa," gitu. Saya katakan bisa, tapi ada mengulang lagi kuliah dari semester 1 gitu. Jadi kan semacam itu. Jadi kalau sekedar ditanya bisa, bisa gitu ya. Nah, ada misalnya ya, nanti kuliah mengambil di jurusan ekonomi gitu ya, jurusan ekonomi. Kemudian tahu-tahu Anda pengen jadi seorang ahli kesehatan. Itu yang salah jalur gitu kan ya. Saya itu sebenarnya cita-cita saya itu saya pengen jadi seorang ini, perawat misalnya, atau seorang bidan. Tapi saya kuliahnya di ekonomi, bisa nggak ya? Itu yang pertanyaan yang agak bingung gitu ya. Jawabannya bisa ya, tapi Anda kuliah dari awal kan gitu ya. Jadi nanti selesai kuliah di jurusan ekonomi, mengambil lagi kuliah kebidanan, ya, kuliah kedokteran, kuliah di keperawatan, kuliah di gizi dan sebagainya gitu. Ya, jadi ini kan sangat runyam ya, sangat banyak ya pilihannya. Pilihan-pilihan ini tuh kan banyak sekali ya. Sekarang tinggal apa sebenarnya passion passion Anda itu ada di mana gitu ya. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Jadi sebenarnya saya itu passionnya ada di mana sih ini? Apakah Anda ini punya passion ke arah, oh saya ingin menjadi seorang ekonom, apa saya saintis ya, saya ingin jadi ahli pertanian, atau saya di ahli kesehatan misalnya. Itu juga sangat bergantung pada masing-masing Anda. Anda harus nanti harus melihat ya, melihat ke dalam, juga melihat apa sih sebenarnya passion saya itu, ketertarikan saya itu cenderung di mana, itu salah satu indikator ya, parameter-parameter yang harus Anda persiapkan ya dari sekarang ini gitu ya. Nah, selain nanti ada yang lain-lain lagi ya gitu ya. Maka banyak ya ragam pilihan ya, bukan hanya yang tertulis ini. Sekarang lebih lebih luas lagi ya, tapi ya, ini saya ya sampel aja lah gitu ya, beberapa pilihan-pilihan yang bisa Anda inikan ya. Nah, nah, untuk itu yang juga perlu Anda perhatikan itu adalah apa sebenarnya goal Anda kuliah itu goalnya apa? Ini juga harus harus ini ketika nanti Anda memilih itu lagi harus ada pertimbangan ini lagi. Apakah sekedar menyenangkan orang tua? Pak, saya itu sebenarnya waduh nggak niat atau Pak kuliah itu. Lah itu mengikuti kehendak orang tua lah ini ada lagi nanti anak-anak yang kayak itu. Saya itu hanya ya pokoknya tujuan saya itu ya pokoknya menyenangkan orang orang tua senang gitu aja Pak, yang penting gitu ya. Waduh itu. Ada lagi yang ya Pak, saya kuliah itu sebenarnya hanya untuk meningkatkan apa prestis ya.
saya harus ya kuliahnya kemana dek? Wah, kuliahnya di mana? Wah, itu harus menyebut kalau paling tidak ya harus nama perguruan tinggi yang harus sudah beken gitu ya, sudah dikenal oleh orang ya, atau apalagi mungkin harus kuliah harus di tempat yang sudah atau pernah masuk TV misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ada orang-orang yang semacam itu. Dia pokoknya yang penting prestisnya naik. Tapi ingat ya, kuliah itu bukan berhenti kuliah itu ada batas waktunya gitu ya. Kuliah itu ada batas waktunya dan suatu saat nanti apa ya, embel-embel ya, prestis Anda lulus dari mana, itu suatu saat nanti kadang tidak akan bermakna ketika Anda sudah memasuki dunia kerja. Ini realitasnya semacam itu ya. Ya, jadi bukan sekedar prestis ya, bukan sekedar untuk mengejar ini dan gengsinya naik. Wah, saya kuliah di mana kuliah. Itu nanti rasa senangnya itu paling hanya ya sebatas masa kuliah gitu ya. Kalau Anda kuliah 4 tahun ya, mungkin S1 4 tahun ya. Nanti selama 4 tahun itu ada kebanggaan ya. Saya kuliah di UI misalnya. Atau saya kuliah di mana gitu ya. Tapi jurusannya apa? Jurusannya pokoknya saya bebas, pokoknya yang bisa diterima sih apa jurusan apa. Nanti ada. Yang penting saya nyantol kuliah di UI. Ada lagi teman saya dulu, yang penting saya kuliah di UNS, ya, nyantol di jurusan apa pokoknya bebas. Yang penting nanti namanya UNS. Gitu ya. Nah itu juga nanti biasanya nanti akan ada kekecewaan ya di akhir. Kalau itu misi atau goal-goalnya itu hanya sekedar prestis atau hanya sekedar untuk status, ya, status ya dia kuliah. Ataukah Anda kuliah agar bisa bekerja? Ya, ini tentu kuliah agar bisa kerja dengan penghasilan yang layak. Ini adalah suatu pertimbangan yang sangat rasional gitu. Tujuan saya kuliah, saya selesai kuliah saya harus kerja gitu. Saya tidak peduli nanti dengan apa, tapi saya kuliah, orang tua saya membiayai saya, ya. Ini saya pengennya saya bisa kerja. Nah, ini hal yang paling rasional tentunya gitu ya. Nah, maka itu ya adik-adik sekalian gitu ya. Ini nanti silakan Anda nanti bertanya pada diri Anda masing-masing ya. Sebenarnya saya tuh kuliah itu untuk apa? Ya, gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya bicara tentang ITS ya, ITS PKU ya. Nanti Anda mungkin bisa apa ya mengambil suatu kesimpulan sendiri ya. ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, alhamdulillah. Jadi Muhammadiyah ini sangat concern dengan dunia pendidikan. Selain di sekolah dasar menengah, kita kan juga mengembangkan perguruan tinggi ya. Termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah itu alhamdulillah sekarang ini sudah mulai brandingnya naik ya. Kita ini punya nama gitu ya. Perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidak bisa lagi disepelekan. Karena kita merangkak dari yang kecil, kita tumbuh, kita menjadi besar ya. Sekarang sekolah-sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah sudah menduduki posisi-posisi di dalam skala nasional ya. Karena ini karakter Muhammadiyah itu semacam itu ya. Kita terus mengembangkan diri kita ya. Ya, saya ingin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian ini, mengenalkan lebih lanjut ya tentang ITS ya. ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Ya, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta saat ini kita sudah berkembang. Dulu kita hanya akper ya, akademi perawat, tapi sekarang ini sudah tidak lagi akper ya saya katakan. Dulu kita hanya bicara perawat, sekarang institut ya. Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta sudah menjadi perguruan tinggi yang cukup diperhitungkan juga ya. Karena kita bentuknya institut. Direkturnya kalau dulu waktu akper itu kan direktur, kalau sekarang ini puncak pimpinan tertingginya namanya rektor juga gitu ya. Oh, ada Bu Rektor gitu ya. Karena kita sudah berbentuk institut dengan fakultas-fakultas, kemudian dengan program-program studi yang banyak juga gitu ya. Jadi sekarang ini yang kita kembangkan di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, kami ada Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi kalau Anda tertarik di bidang kesehatan, kami masih cukup ini sekali gitu ya. Banyak prodi-prodi yang kita kelola ini ya di bidang kesehatan ya. Di samping di kesehatan kami juga mengelola yang di luar kesehatan ini ya. Ada saat ini untuk sains dan teknologi ada 2 ya, sudah ada D4 elektromedis dan S1 informatika gitu ya. Ya. Jadi ada D3, ada D4, ada S1. Bedanya D3 dengan D4 apa? Kalau D4 itu sarjana ya, hanya sarjana terapan. Kalau diploma 3 ya, D3 itu vokasi ya, vokasi. Kalau gelarnya nanti ahli madya kalau D3 ya. Tapi kalau sudah D4 itu setara dengan S1 ya.
Setara dengan S1 dia sarjana terapan ya. Nah, jadi ada ini sarjana terapan yang sudah spesifik ya. Yang kami punya ada 2 ini anestesi dan elektromedis ya. Jadi STR gitu ya gelarnya, nanti STR apa gitu ya. Itu. Nah, oke, kita akan kupas satu persatu ya. Perawat ya. Jadi keperawatan sekarang ini keperawatan sudah cukup populer ya. Apalagi sekarang ini dengan adanya pandemi ini tampak sekali gitu ya, keperawatan itu mengambil peran ya, sangat ya tinggi ya, sangat besar ya perannya. Jadi kami ITS PKU mengelola keperawatan sudah lama ya, sudah sejak 93 kami mengelola keperawatan dan saat ini kita punya D3 punya S1 NES gitu ya. Jadi ada 2 pilihan ya di keperawatan, ada yang diploma 3. Apa sih bedanya D3 dengan S1? Kalau D3 berarti Anda kuliahnya 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun intinya 3 tahun lulus langsung kerja. Ya gitu kalau D3 kan gitu ya. Kalau S1 apa? Kalau S1 nanti sarjana ya, sarjana sebutannya NES ya, ada profesinya. Kalau perawat tuh profesinya namanya NES ya, NS gitu ya. Nanti gelarnya Eskep NS. Kuliahnya kita selama ini ya, kalau sampai ke jenjang S1 berapa ini? S1 itu berarti 4 tahun ya, 4 tahun kalau ini 8 tambah 5,5 ya, tambah 3 ya. Untuk penyelesaian studi kalau yang S1 kan 7 semester ditambah NES 2 berarti ada 9 semester itu berapa? 9 semester 4,5 tahun ya untuk keperawatan ya. Jadi hampir sama dengan kedokteran. Kalau kedokteran kan S.Kedok, sarjana kedokteran kemudian ngambil koas ya, koas setahun atau berapa itu nanti baru dapat gelar dokter. Kalau perawat juga sama, kalau ingin S1 sarjana keperawatan nanti ngambil profesi selama 2 semester 1 tahun itu nanti dapat gelar NS, nurse gitu ya. Nah, untuk perawat, saya rasa semuanya sudah kenal ya. Ini peluang kerjanya sangat luas ya. Mungkin di antara tenaga kesehatan itu paling luas itu perawat ya. Karena dia bisa bekerja di dalam maupun di luar negeri perawat ini. Sekarang kebutuhan keperawatan luar negeri itu luar biasa. Di Jepang, di Eropa, di Amerika, di ini. Lulusan kita, lulusan ITS itu yang ke Jepang sudah banyak. Yang ke Eropa pun ada yang ke Irlandia ya. Mereka yang punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya kerja ke Irlandia. Bisa di pasar-pasar luar negeri sangat terbuka dengan keperawatan ini. Kemudian proporsi terbesar tenaga kesehatan masih perawat ya didominasi. Setiap rumah sakit dibangun ya perawat gitu yang paling banyak gitu ya. Artinya peluang kerjanya itu memang sangat-sangat luas ya. Bidang kerjanya luas. Bukannya di rumah sakit, bahkan sekarang ini keperawatan tidak hanya di instansi ya, ada home care ya, keperawatan di rumah. Dia membuka usaha untuk pelayanan keperawatan tidak di rumah sakit tapi di rumah. Jadi mandiri ya, praktek mandiri dia ke rumah-rumah semacam itu. Ya, sangat luas ya di perusahaan-perusahaan juga perawat. Di transportasi sekarang nih, bahkan di maskapai penerbangan ya butuh perawat ya. TKHI ya perawat macam-macam ya. Ya, nah, ITS PKU ini salah satu keunggulannya, kelebihannya dibanding yang lain apa? Kita punya rumah sakit PKU yang sangat luas. Kita sudah punya MOU dengan rumah sakit PKU Muhammadiyah yang tersebar bukan hanya di Solo saja. Ya, jadi ini di seluruh di Jawa Tengah, di Indonesia bahkan ya. Kalau nanti embel-embelnya Muhammadiyah PKU, mereka rekrut pasti akan mengutamakan yang lulusan dalam dulu kan sebelum merekrut dengan lulusan yang luar ya, karena lebih nyambung gitu ya, lebih match. Nah, untuk keperawatan sendiri, alhamdulillah track record kita bagus ya. Akreditasi kita B ya, sudah B jelas ya. Tidak ada masalah. Bahkan kita hampir A sebenarnya kemarin tuh yang keperawatan itu sudah hampir A. Karena kita sudah cukup panjang ceritanya ya. Jam terbangnya sudah cukup panjang. Ini jadi kita pengiriman ke Jepang ya juga. Ini kita membuka lembaga pelatihan untuk perawat ya. Perawat bidan itu kita buka di kampus ini dibuka untuk lembaga pelatihan penyaluran ke Jepang. Jadi dilatih kemudian disalurkan ke Jepang ya. Dengan potensi meraih gaji kalau di Jepang ya cukup besar ya, cukup tinggi sebulan 15 juta kayak gitu sudah biasa. Bahkan itu baru yang awal gitu ya 16, 18 sampai kalau nanti lebih ini lagi jenjangnya lebih naik lagi, pengalamannya lebih banyak lagi bisa kalau masalah gaji di luar negeri lebih besar pasti ya. Ya. Di kebidanan kita juga kebidanan alhamdulillah kita masih eksis ya di kebidanan kita di ITS ini. Di saat yang lain sudah tutup ini. Kalau sekarang adik-adik kalau mau cari akademik kebidanan sudah jarang ya, sudah mulai sedikit. Kita masih tetap ya kita eksis, kita buka bidan. Karena kita punya keunggulan ya. Di kebidanan kita mengedepankan ini, mereka kita latih untuk bukan hanya bekerja di instansi ya. Ingat ya, sekarang
sekarang kita sudah mulai harus open mind ya. Berpikirnya jangan lulus sekolah bekerja dengan orang, jangan ya. Sekarang zamannya sudah jangan, kita harus mengembangkan entrepreneurship ya. Bagaimana lulus saya akan mengembangkan dengan ilmu yang saya miliki. Misalnya bidan sekarang, bidan sangat terbuka, tidak harus kerja di rumah sakit. Dia bisa di rumah, dia membuka ini praktek mandiri mom and baby care ya, khusus spesialisasi untuk mengurusi bayi-bayi itu aja. Banyak pasangan-pasangan baru yang dia nggak paham bagaimana memandikan, bagaimana ngurus tali pusat, itu aja serahkan ini sampai ke pijat bayi, sampai bagaimana itu ini bisa ya. Dan sekarang di kampus kita buka semacam itu ya. Kemudian ini yang lain ya, anestesi ya. Ini anestesi itu menarik ya, itu fenomena yang menarik ya. Setelah jadi banyak dari ini prodi-prodi yang lain itu sudah banyak, ini anestesi muncul ya. Anestesi ini apa sih? Anestesi ini adalah kekhususan seorang tenaga yang dicetak untuk menjadi penata anestesi di kamar operasi. Dulunya sudah ada, dulu anestesi itu sudah ada. Hanya kalau yang dulu itu kan produk perawat ya, perawat D3 ditambah pelatihan. Nah, itu waktu itu semacam itu untuk memenuhi kebutuhan anestesi itu. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang itu sudah ditutup, pelatihan-pelatihan sudah enggak ada lagi. Sekarang pendidikannya diformalkan selama 4 tahun. Jadi dicetak untuk menjadi seorang ahli penata anestesi ya. Jadi dia yang bius pasien itu. Ya, kalau dia tidak ada ini orang anestesi nggak akan terjadi operasi gitu ya, artinya batal gitu ya. Artinya ini vital juga bagi rumah sakit ya. Dan ini gajinya besar gitu ya kalau di anestesi itu ya. Istilahnya insentifnya lebih besar daripada yang di luar ya, karena di kamar operasi sekali pembedahan itu sudah berapa nanti ada insentif yang cukup besar ya. Ini satu-satunya mungkin yang sekarang ini kita yang akreditasi kita sudah B, itu anestesi di tempat kita. ITS PKU di Indonesia itu baru ada 9 tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, kita ITS PKU kita hadir dan kita berani mengatakan kita di Indonesia kita B. Sekarang kami membuka program alih jenjang itu untuk rebutan ya. Mahasiswa kami dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Sekarang kami bisa mengatakan gitu karena apa? Kami punya anestesi yang menjadi unggulan incaran ya. Bahkan untuk program alih jenjang yang dari D3 ke itu, sekarang ini sudah ngantri itu dari Kalimantan, dari Riau, dari Papua, sudah pada menghubungi kami. Ini maka kalau nanti adik-adik punya kesempatan, ada ketertarikan ke sini, saya rasa ini menarik sekali ya sekarang ini ya. Yang jelas ini kan sekolah biar kerja kan ya. Ini lowongannya masih sangat banyak gitu ya. Kalau sekolah agar biar ya punya titel mahasiswa ya sudah, kalau coba gitu ya sekolah bebas saja gitu ya. Tapi kalau ingin kerja pertimbangkan yang demikian-demikian. Ini menjadi pertimbangan gitu ya. Ya. Kemudian lain lagi yang menarik dia, kami juga punya ini elektromedis. Cari di Solo itu nggak ada di sekolah elektromedis ya. Dan kami membukanya D4 ya, sarjana terapan. Nanti sekelas sarjana sudah kuliahnya 4 tahun. Ini bidang kerjanya apa sih Pak ya? Bidang kerjanya apa sih elektromedis itu? Ini dicetak untuk menjadi seorang teknisi yang pertama ya, teknisi alat-alat kesehatan. Wah ini juga sangat rumah sakit itu tergantung alat kesehatan sekarang ini. Kalau scan-nya rusak ya, ronsennya rusak itu sudah nggak jalan rumah sakit itu. Dokternya sudah macet itu. Jadi sekarang ini apa ya, alat-alat diagnostik itu semuanya sangat bergantung dengan alat-alat medis yang berbasis elektro kan. Dan ini bidangnya orang-orang elektromedis, maka ini dijadikan incaran lulusan elektromedis ini. Nah, ini saya keliling ke rumah sakit banyak yang belum punya. Bahkan mereka menanyakan, Pak ini sudah ada lulusan. Saya tawarkan, kalau mau beasiswa ikatan dinas mau enggak gitu ya. Ini siswa saya ini masih sekolah, nanti dikasih beasiswa, nanti kalau lulus kerja di tempat Anda, di rumah sakit Anda, tapi ini kasihlah beasiswa nanti ikatan dinas kayak gitu. Itu sampai semacam itu, elektromedis itu semacam itu. Karena saking kebutuhan yang banyak ya, tapi produksinya masih sedikit. Cari aja di sini. Di Jawa Tengah nggak ada itu yang D4 elektromedis gitu ya. Karena di Indonesia baru ada 4 gitu ya. Di Indonesia itu baru ada 4 elektromedis ini. Di Jakarta ada 2, di Surabaya 1, kemudian di Solo ini. Nah ini sehingga ini yang saya tawarkan tuh hal-hal yang sifatnya menarik yang ini ya. Ini bukan hanya teknisi tapi jualan alat kesehatan itu semuanya butuh ini orang-orang elektromedis, ahli-ahli elektromedis ya. Distributor alat itu harus punya orang elektromedis. Maintenance untuk pemeliharaan, bahkan lulus ketika mereka bekerja pun mereka masih bisa nyambi untuk maintenance alat, dia bisa freelance lah semacam itu. Ini maka kenapa kok menarik itu ya. Kemudian
kami juga punya program ini ya, informatika, S1 informatika. Ini sekarang kami buka. Ini informatika karena ini baru, kami pun membuka kuota ya untuk ada yatim piatu kita berikan gratis gitu ya, semacam kita kasih beasiswa ya ini. Kemudian di tempat kita untuk IT kami biayanya sangat terjangkau ya untuk IT ya, untuk informatika gitu ya di DSPK Muhammadiyah Surakarta gitu ya. 1 bulan hanya 500.000 kayaknya gitu ya. 1 bulan 500.000. Ya. Jadi 1 semester berarti 3 juta ya ini. Ya. Saya rasa itu kemudian ya S1 Gizi ya. Kami punya S1 Gizi, jangan lupa. S1 Gizi itu sekarang gizi itu menjadi salah satu hal yang menarik juga karena fenomena masyarakat ya, masyarakat sekarang ini kan penyakitnya sudah lagi bukan penyakit infeksi, lebih banyak penyakit gaya hidup ya, penyakit gaya hidup. Ya jantung, koroner, diabetes mellitus, penyakit stroke, penyakit hipertensi, asam urat itu semuanya urusannya dengan gizi itu. Urusannya dengan apa yang dimakan itu ya. Maka kehadiran seorang ahli gizi itu peluangnya sangat besar ya, peluangnya ketika dia menawarkan ya produk-produk untuk ini. Bagaimana sih makan yang enak tapi bergizi, makan yang enak tapi benar ya, tidak menjadikan sakit. Itu nanti orang-orang ahli gizi, selain dia di rumah sakit, dia bisa juga untuk entrepreneur. Dia membuka ini bidang-bidang usaha yang menangkap peluang-peluang pasar yang sesuai tren itu ya. Ini di gizi. Ada juga kalau mau bekerja di perusahaan ya perusahaan makanan itu sangat luas ya. Ini gizi ya. Ya, ini biaya ya, mungkin saya cerita sedikit biaya kalau di ITS PKU ya. Kami di masa pandemi ini betul-betul kami memberikan kesempatan ya untuk bisa kuliah itu biaya awal yang kami tarik itu hanya 2,5 juta rata-rata ya. 2,5 juta sudah kuliah loh. Kami menerapkan UKT ya, tidak ada uang gedung ya. Nanti jangan tanya uang gedungnya berapa ya, uang prakteknya berapa nggak ada itu ya. Jadi kami uang kuliah tetap ya, uang kuliah tunggal gitu ya, UKT. Jadi UKT itu pokoknya per semester segitu gitu ya, sudah all in. Ya. Jadi sudah komplit ya, tidak ada tarian-tarian yang lain ya. Untuk keperawatan kita UKT 6, jadi 6.250.000 ya per semester ya, selama 6 semester. Tapi kalau yang awal pertama kuliah 2,5 juta sudah bisa masuk kuliah. Atau ini ada pertanyaan-pertanyaan? Belum ya? Jadi ya sambil ini mungkin sambil ini aja saya buka pertanyaan ya. Ya biar ya Pak Inmas mungkin bisa di ini kalau ada yang ingin bertanya gitu ya. Ini sudah selesai gitu? Ya ini saya masih anggap, ada. Ya ini hanya kilasan ini. Oh iya iya. Ya saya rasa ini jadi di kampus ya mungkin sarana-sarana pengenalannya saja di kampus ya ini. Tapi secara ini tadi saya sudah paparkan lah ya. Oke, monggo. Karena nanti hanya sampai 10.45 ya. Oh nggih, karena terbatas waktu ya, juga makanya kita. Itu saya singkat aja. Ya, terima kasih Bapak Anies telah memberikan pemaparan materi dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Ya, untuk anak-anak silahkan kalau ada yang belum jelas silahkan boleh bertanya dengan mengaktifkan mikrofon atau bisa bertanya dengan di kolom komentar. Di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta menghadirkan jurusan-jurusan yang sangat keren tentunya. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu tentang ITS silahkan yang belum tahu itu ditanyakan. Tadi seperti sudah dijelaskan ada keperawatan, anestesi juga itu jurusan yang dibutuhkan sekarang ini. Ada lagi juga tadi elektromedis itu juga banyak peluang kerjanya juga. Jadi silakan untuk kalian yang berminat atau ingin yang untuk bertanya silahkan bisa ditanyakan dengan membuka mikrofon atau bisa melalui kolom chat. Nanti yang bertanya kita kasih door prize Pak. Oh, yang bertanya ada door prize-nya? Iya. Oh, nggih. Ya. Ya silakan. Ada nanti yang kita mau bertanya ke sekolahan ya. Kita antar ke SMA nanti ya. Oh, nggih. Ya. Kalau ada yang bertanya nanti ada door prize dari ITS PKU. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan sebutkan namanya dan kelasnya. Yuk, ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, nanti akan ada door prize dari ITS PKU. Screen-nya di stop screen ya. Saya stop ya. Monggo, mungkin. Ayo silahkan. Dari kelas MIPA atau kelas IPS silahkan kalau ada yang bertanya. Kemarin banyak yang bertanya tentang sekolah kesehatan. Ini kita hadirkan sekolah kesehatan dari ITS PKU. Kemarin dari IPS nih
Ada yang gini Pak, Semua kemarin ada jurusan. banyak pertanyaan gini sebenarnya. Oke. Dari IPS itu bisa nggak misalkan kalau masuk di ITS PKU itu? Ya, itu Ya. banyak pertanyaan yang seperti itu kemarin. Sangat bisa. Jadi untuk jurus di ITS PKU kita bisa dari adik-adik dari semua jurusan silahkan ya bisa bergabung dengan kami itu ya. Jadi tidak ada halangan ya, karena pengalaman kami sebenarnya tadinya ini anak-anak IPS itu bukan berarti terus tidak bisa masuk. Ternyata setelah mereka belajar dan ini ya sama dengan yang lain itu ya. Mereka mengikuti dengan ini ternyata malah bisa berprestasi juga gitu ya. Jadi sekarang ini apa ya istilahnya akhirnya kami buka semua jurusan bisa bergabung ya di ITS ini ya. Dan untuk seleksi sekarang mudah ya, karena seleksi cukup nanti lewat via rapot ya, pakai rapot dan kita tidak untuk cukup upload rapot gitu aja sudah cukup gitu ya. Dan biaya awalnya tadi hanya berapa? 2,5 ya semester 2,5 juta ya, 2,5 juta itu sudah bisa kuliah dulu ini. Jadi nggak ada harus bayar uang gedung berapa dulu, nggak ada gitu ya. Itu. Kemudian yang lain apa ya, mungkin masalah beasiswa ya ini beasiswa ini cukup menarik ya. Kami alhamdulillah ini total beasiswa yang saat ini sudah dikelola di ITS itu hampir 2,7 M ya. 2,7 miliar ya. Baik yang dari dalam maupun maksudnya dari kampus ya, dari internal ataupun yang eksternal ya, terutama eksternal pasti ya. Dari pemerintah kemarin luar biasa itu. Mahasiswa kami 470 sekian tuh dapat beasiswa semuanya itu sudah. Jadi kita punya link yang cukup bagus saya rasa untuk ini akses itu. Kemudian ada beasiswa atlet juga ya, atlet berprestasi itu juga mereka full ya kuliah ini nggak ada biayanya, itu ada yang semacam itu kemarin. Ada yang dari beasiswa Hafiz Quran itu, yang lain-lain juga. Oke. Oke, terima kasih Bapak Aris. Untuk anak IPS sedikit info juga, ini kalian tentunya bisa masuk di sekolah kesehatan di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Untuk yang kemarin tanya, ini banyak yang tanya di BK juga, Pak anak IPS bisa masuk ke kesehatan? Enggak bisa. Kemarin dari IPS 1 lah salah. Kalau ada orangnya silahkan boleh mengaktifkan mikrofonnya. Evita kemarin juga tanya, Evita ada ini. Evita, silahkan. Alumni Muhammadiyah 1 di ITS banyak juga ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa ditanyakan terkait dengan ITS PKU atau programnya jurusannya apa saja, akreditasinya apa, cara masuknya seperti apa. Silakan bagi yang belum paham, silakan bisa untuk bertanya. Karena apa? Untuk yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize dari ITS PKU. Ini siswanya pemalu semuanya ini. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ini ada orangnya semua enggak? Jangan-jangan tidur. Nah, ini ada orangnya semua enggak ini? Ayo mumpung ada kesempatan, silahkan digunakan kesempatannya untuk cari sebanyak-banyak informasi. Jadi jangan nanti ketika mendekati hari-hari akhir atau kalian tidak ada kesempatan lagi, kalian tidak ada informasi apapun. Masya, itu ada yang mau tanya. Ini Maisha silakan bisa diaktifkan mikrofonnya aja, kita bisa ngobrol secara langsung. Ya. Maisha dari IPS 5. Waalaikumsalam. Pak, kalau masuk ITS PKU itu setelah lulus bisa langsung ikut ke orang atau ikut ke rumah sakit atau gimana, Pak? Kalau apa tadi pertanyaannya? Kalau lulus dari ITS PKU itu bisa langsung kerja atau kursus dulu lagi atau gimana, Pak? Oh ya langsung kerja, nggak perlu kursus. Jadi kalau lulus ya sudah langsung kerja. Kalau kita kemarin gini, jadi kita saat ini kan kita menjalani kerjaan lah. Gimana? Harus duit kemampuan. Jadi kalau kita mendidik itu bukan untuk siap kursus kerja di tempat. No, kok nggak diwe ngono lho, Mbak, takoke. Yang tanya siapa itu? Ini yang
Oh, berarti mungkin gini Pak, Ya, maksudnya ya. itu nanti cari sendiri atau sudah ada penempatan? Mungkin maksudnya itu Oh tadi. gitu, Iya, ya. Pak. Jadi gini, kalau ITS ya kami ini kan punya kerjasama ya. Kami saat ini kan menggalang kerjasama kesepakatan ya MOU dengan rumah sakit yang salah satu klausul itunya adalah kita akan menjadi prioritas ya. Prioritas ketika rumah sakit itu dia membutuhkan misalnya ini nanti akan komunikasi dengan kita dan kita akan ini kirim ya. Itu untuk yang secara umum ya. Tapi gini, kalau Anda mengambil prodi-prodi khusus ya, prodi khusus itu prodi yang memang itu prodi yang ini sudah banyak diinden bahkan yang tadi elektromedik misalnya ya, elektromedik ada yang anestesi itu mereka sudah pada pesen gitu. Jadi insya Allah nggak ada ruang waktu untuk istirahat kalau itu ya. Kalau yang untuk keperawatan ya, keperawatan secara umum ya tadi istilahnya kita tidak mengatakan nanti otomatis langsung enggak ya. Saya rasa sekarang enggak ada yang berani menjamin. Tapi kita punya prioritas ya, prioritas. Kita MOU. Rumah sakit PKU ya, PKU mana Sukoharjo, PKU Boyolali, PKU ini mereka akan memberikan kepada kita informasi Pak ini ada ini, apakah ada siswanya yang berminat untuk bergabung misalnya. Keperawatan misalnya kemarin saya ditawari, akhirnya datang dari rumah sakit, Pak, ini kami membuka lowongan kesempatan ini, apakah ada siswanya? Akhirnya saya kontak gitu, siapa yang belum kerja? Karena biasanya kalau di keperawatan, apalagi saat ini cepat sekali. Saya sampai untuk mencari yang belum kerja siapa itu, pertanyaannya yang belum kerja siapa gitu. Karena masa tunggunya ternyata cepat ya. Mereka penyerapannya di rumah sakit sangat cepat. Maksudnya bukan hanya di PKU ini. Jadi kami menerapkan prinsip ini proses magang juga, magang kerja ya. Begitu lulus, kita magang di rumah sakit ya. Magang ini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah nanti selesai magang, mereka keluar dari kampus ini sudah punya mengantongi sertifikat pengalaman magang. Ini akan menjadi nilai plus bagi siapapun yang ingin kerja gitu ya. Kemudian yang kedua, selama proses magang ini terjadilah proses interaksi antara rumah sakit dengan calon ini tadi. Sehingga mereka biasanya langsung mengambil yang magang. Ini tak ambilnya, ini bagus ini. Saya sudah mengamati selama 2 bulan ini sudah ditawari, Dek, kamu mau kerja nggak di sini? Kayak gitu proses. Jadi untuk mendekatkan lulusan kepada pengguna itu gitu. Kalau yang elektromedik saya berani mengatakan, saya tawarkan ke rumah sakit, siapa yang mau kasih beasiswa ikatan dinas gitu ya. Saya carikan ini mahasiswa saya tawari. Tapi belum tentu mau kan anaknya, mahasiswanya itu, Pak. Saya nanti mau Pak ya gitu. Malah yang menolak itu kadang anaknya gitu. Saya sudah ini Pak, nanti mau kerja ini kayak gitu. Oke, gitu ya. Yang kami kembangkan semacam itu. Mbak Maisa. Jadi gimana Maisa? Nggih, Pak, makasih, Pak. Ya. Paham. Ya. Jadi gini, untuk jenjang kerja, jadi antara ITS PKU dengan rumah sakit atau dengan perusahaan itu sudah ada MOU. Tentunya kalian tidak usah memikirkan habis lulus apakah bisa bekerja atau tidak usah. Jadi karena sudah ada kerjasama, kalian bisa diterima di rumah sakit atau perusahaan yang selama ada kerjasama dengan ITS PKU. Jadi tidak perlu khawatir untuk kalian bisa bergabung dengan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, monggo silahkan. Siapa? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak usah malu-malu. Nanti untuk yang bertanya akan dapat door prize dari ITS PKU. Ayo silakan mumpung masih ada waktu. Dari MIPA yuk, dari MIPA. Yang dari kelas mungkin IPA ya. Kelas IPA tadi kan sudah kelas IPS. Mungkin ada yang mau tanya dari kelas IPA. Mana ketua kelasnya ini? Ya, silakan dari kelas 12 MIPA bisa bertanya juga. Dari MIPA tidak? Mungkin ini sudah pada paham semua Bapak, jadi tidak ada yang bertanya ini. Jadi semoga sudah paham semua ini anak-anak dari
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Ya, banyak semacam itu ya. Oke, untuk silakan untuk link presensi itu berada di kolom chat, silakan kalian cari juga untuk link presensinya. Itu berada di atas sendiri, silakan bisa di Nah, itu untuk link presensinya bisa diisi sebagai bukti kehadiran kalian dalam mengikuti diskusi kita pada siang hari ini sampai dengan akhir. Jadi silahkan jangan lupa untuk mengisi link presensi tersebut yang berada di kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan satu penanya. Apakah ada? Mungkin sudah tidak ada Bapak yang bertanya. Jadi mungkin nanti kita infokan lagi untuk anak-anak yang terutamanya kelas 12 dari MIPA maupun IPS untuk nanti di grup kita kan juga ada grup WA masing-masing kelas, nanti kita umumkan di situ saja. Jadi nanti informasi lebih lanjut juga bisa dilihat di website kami, jadi www yang SPMB atau ini ya. Yang SPMB itu ya spmb.itspku.ac.id ya. Jadi bisa dicek atau bisa dilihat di website kami gitu ya. Nanti sudah lengkap juga informasi-informasinya. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Aris Prabowo Sarjana. Gini Pak Inmas, kalau ada dari anak-anak SMA Muhammadiyah sampai bulan April ya, kita kasih kesempatan kalau mau daftar nanti bisa bergabung di ITS PKU, nanti ada ini hadiah khusus. Ada hadiah khusus. ada harga khusus. Ada harga khusus. Itu seleksinya hanya memakai nilai rapot semester ya, 1 kita pakai sampai semester 5 ya itu nanti. Hanya upload nilai rapot itu. Gitu. Sampai ini ya sebelum bulan April ya kita kasih. Sebelum bulan April ya. Nanti Jadi ada pengantar SMA Muhammadiyah 1 itu nanti kita ada harga spesial untuk SMA Muhammadiyah 1. Oh iya, terima kasih, nanti kita sampaikan ke anak-anak. Oke, untuk yang belum mengisi absensi silahkan isi dulu. Untuk diskusi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini kita cukup sudahi karena sudah masuk waktu zuhur juga. Terima kasih kepada Bapak Aris Prabowo Sarjana Kesehatan Masyarakat Medis Diskusi selaku Kepala LTIK ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang sudah memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Semoga siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta menjadi paham tentang program studi dan peluang kerjanya di dunia luar. Terima kasih kami sampaikan kepada anak-anak yang sudah mengikuti diskusi pada siang hari ini sampai dengan akhir. Semoga informasi yang kita berikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri cukup sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.